Enak. Bagus seandainya ini ya. Halo saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terus kita rayakan anugerah kehidupan. Saya akan memberi cangkriman teka-teki untuk Anda. Cangkriman yang sudah berumur tua dan mungkin Anda sudah bosan mendengarnya. Tetapi begini, Anda yang belum tahu, saya ingin bertanya. Bagaimana cara memasukkan gajah ke sebuah kulkas? Simpel kan? Bagaimana cara memasukkan gajah ke sebuah kulkas? Yuk, pikir. Bagaimana caranya? Oke, ada banyak yang menjawab, ya tidak mungkin Toromo mosok gajah yang besar dimasukkan ke kulkas yang kecil. Nyerah? Jawabannya adalah caranya memasukkan gajah ke dalam kulkas, tinggal buka pintu kulkas dan masukkanlah gajah ke dalam kulkas, selesai. Kemudian Anda memperoleh, loh, kulkasnya kan kecil Romo. Siapa yang bilang kulkas harus kecil? Kalau gajahnya besar, tempatkanlah kulkas yang lebih besar daripada gajah. Kan tebakannya, bagaimana cara memasukkan gajah ke dalam kulkas? Saudari-saudara, kulkas adalah Ikatan Dokter Indonesia dan gajah adalah Dokter Terawan. Analoginya saja tentu saja tidak benar. Namanya analogi untuk memudahkan logika, memudahkan pemikiran. Ikatan Dokter Indonesia tentu punya rule, punya aturan, punya ADART, punya congkrongan cara berpikir, cara menganalisis, dan cara bekerja. Sementara Terawan itu sosok yang punya gagasan-gagasan brilian, terbukti dari testimoni-testimoni, ide-ide baru yang bahkan lebih besar daripada kerangka ID, atau setidaknya berbeda dengan kerangka ID. Maka pastilah kalau DPR Komisi 9 itu mempersilahkan supaya menyelesaikan dengan cepat, secepat-cepatnya, dengan konsep kekeluargaan, pasti tetap berbenturan. Kalau kulkas untuk memasukkan gajah itu hanya kulkas kecil. Pasti, karena tentu saja dari testimoni, Dokter Terawan mempunyai keyakinannya sendiri tentang kebenaran idenya dan terbukti. Sementara itu, ID punya kerangka-kerangka yang tidak bisa memasukkan cara pikir dan cara bekerja Dokter Terawan. Maka sekalipun kekeluargaan, kalau masing-masing masih memegang keyakinan kebenarannya sendiri, nggak ada jelunturungnya. Dan bener kan? Lalu mulai merembet, gelar doktor dari Dokter Terawan sudah mulai diusik dan dipertanyakan oleh ID dengan mengatakan bahwa ketika ujian di Unhas, Universitas Hasanuddin Makassar, ID menduga bahwa ada tekanan-tekanan pada para promotor, para penguji untuk meluluskan. Dan hari ini Unhas membalikkan itu. Promotornya mengatakan bahwa saya tidak ditekan oleh siapapun. Dan memang Dokter Terawan melakukan hal yang terbaik juga secara ilmiah. Dan yang paling menarik adalah ini yang sebenarnya harus terus digagas. Kata promotor itu, proses menjadi dokter dengan segala macam kerjaan dan ujian adalah sebuah proses yang tentu saja benar dan lulus.
Tetapi proses yang sudah terjadi dan terbukti dengan data dan analisis mesti dilanjutkan dengan riset. Dan persis di sini perlu keterbukaan dari ID juga untuk mendampingi dokter Terawan. Jangan Terawan, dan itu membutuhkan tahunan katanya. Tetapi entah karena apa, yang penting karena berbeda, maka kamu bukan bagian dari kami. Luar biasa kan kesimpulan ini? Saya jadi ingat Injil. Anggur yang baru mesti diwadahkan pada kantong yang baru. Karena dengan kantong lama, anggurnya tumpah, kantongnya rusak. Dan itu yang terjadi. Maka, apakah ID menawarkan kantong baru untuk anggur yang sudah terbukti? Enak bagi para subjek pelayanan dengan testimoni-testimoni. Dan kalau saya menyebut testimoni, ada masing mengatakan itu testimoni Romo, bukan berdasarkan analisis. Iya nih ngopo testimoni ki elek. Kalau hampir semua pasien mengatakan saya terbantu penyembuhannya oleh cara dokter Terawan ini. Nah, saudari-saudara, babak sekarang adalah babak antara Ikatan Dokter Indonesia dan Unhas. Di samping Ikatan Dokter Indonesia dengan dokter Terawan yang saya yakin kecuali mempetieskan masalah. Tetapi kalau harus berdiskusi dan berdebat, orang no jeluntrungnya, nggak ada ujungnya. Saya yakin itu. Tetapi saya ingin mengakhiri kecerewetan saya, iseng saya ini dengan cerita begini. Perubahan itu tidak datang dari struktur baku yang menjadi beku, tetapi dari jalanan. Indonesia melampaui tahun 1998 karena gerakan-gerakan sosial kemasyarakatan yang pasti melanggar hukum dan congkrongan Orde Baru. Itu pasti menabrak itu. Tetapi kemudian muncul sesuatu yang baru, yang lebih penuh berkat bagi banyak orang karena menerobos kebakuan dan kebekuan struktur atau organisasi yang bahkan dilindungi oleh undang-undang, dan setiap orang yang melanggarnya harus keluar dan harus sirna. Tentang apapun, kiranya ini bisa menjadi pertimbangan. Ayo, Idi, bertobat. Oke, kita rayakan kesehatan kita. Amin.